Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Khairiah. Nah, saya di sini akan membahas tentang akhlak tercela. Apa sih akhlak tercela itu? Nah, akhlak tercela adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jauhi dan harus kita hindari. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa macam tentang akhlak tercela. Yang pertama yaitu ada membunuh. Membunuh yaitu menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang benar menurut syariat. Nah, dalil dari membunuh tersebut yaitu ada di Quran surat Al-A'raf ayat 33 yang isinya larangan membunuh tanpa hak. Kemudian dalil yang selanjutnya yaitu ada di Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang isinya membunuh satu jiwa seperti membunuh seluruh manusia. Nah, dampak dari membunuh ini yaitu pelaku hidup gelisah dan diancam neraka, kemudian menimbulkan dendam dan trauma dan rasa takut di masyarakat. Kemudian akhlak tercela yang kedua yaitu ada liwat. Pengertian dari liwat adalah hubungan sesama laki-laki atau homoseksual atau sodomi. Nah, dalil dari liwat ada di Quran surat Al-A'raf ayat 80 yang isinya disebut perbuatan keji atau fahisyah. Kemudian ada di Quran surat Al-A'raf ayat 81 yang isinya pelakunya disebut melampaui batas atau musrifin. Dampak dari liwat yaitu mendapat laknat Allah dan merusak moral dan keturunan manusia. Kemudian ada akhlak tercela yang ketiga yaitu LGBT. L adalah lesbian yang berarti perempuan suka sesama perempuan. G atau gay yaitu laki-laki suka sama laki-laki. Kemudian ada B yaitu biseksual, yaitu suka dua jenis kelamin. Kemudian yang terakhir ada T atau transgender, yaitu identitas gender berbeda dari jenis kelamin lahir, yaitu dirubah. Dalil dari LGBT ada di Quran surat Al-A'raf ayat 80-81 yaitu perbuatan yang fahisyah. Kemudian dalil yang kedua yaitu dari Quran surat Al-Mu'minun yaitu di ayat 5-7 yaitu hubungan hanya dibolehkan dalam pernikahan. Akhlak tercela yang selanjutnya yaitu ada khomer atau miras dan narkoba, yaitu segala sesuatu yang menutupi atau menghilangkan akal atau menghilangkan kesadaran. Dalil dari perbuatan tersebut yaitu ada di Quran surat Al-Maidah ayat 90 yaitu yang isinya khomer termasuk perbuatan setan. Kemudian dampak dari minum khomer dan narkoba yaitu memicu kejahatan lain, mengganggu ibadah dan kesehatan mental. Kemudian akhlak tercela yang selanjutnya yaitu judi. Yang kelima, yaitu judi di sini adalah permainan taruhan untuk mencari keuntungan. Nah, dalil dari judi yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 90. Yang isinya judi itu termasuk perbuatan keji. Dampak dari judi tersebut yaitu menimbulkan permusuhan, membuat malas bekerja dan lupa ibadah. Kemudian akhlak tercela yang keenam yaitu mencuri. Mencuri yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa izin. Nah, dampak dari mencuri ini yaitu pelaku kehilangan kepercayaan masyarakat dan menimbulkan rasa takut dan kerugian. Kemudian akhlak tercela yang selanjutnya yaitu ada durhaka kepada orang tua. Nah, durhaka kepada orang tua yaitu tidak taat dan menyakiti hati orang tua. Nah, dampak dari durhaka yaitu terhalangnya masuk surga dan mendapat balasan buruk di dunia dan di akhirat. Kemudian akhlak tercela yang ke-8 yaitu meninggalkan sholat, yaitu tidak pernah melaksanakan sholat wajib. Nah, dalil dari meninggalkan sholat yaitu ada di Quran surat Maryam ayat 59 yang isinya yaitu jika meninggalkan sholat akan menyebabkan kesesatan. Kemudian ada di Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5 yang isinya celakalah bagi yang lalai sholat. Nah, dampak dari orang yang lalai sholat adalah dijauhkan dari petunjuk Allah, diancam masuk neraka sakor. Kemudian yang akhlak tercela yang ke-9 yaitu adalah korupsi. Nah, korupsi yaitu menyelewengkan harta negara atau publik untuk kepentingan pribadi. Ya, dampak dari korupsi yaitu menyengsarakan rakyat,
dan mendapat siksa neraka dan doa tidak dikabulkan. Kemudian akhlak tercela yang ke-10 yaitu berlebih-lebihan. Nah, berlebih-lebihan yaitu menggunakan sesuatu secara berlebih-lebihan walaupun itu bersumber dari halal. Nah, dalil dari berlebih-lebihannya ini yaitu ada di Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang isinya Allah itu tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Contoh, berlebih-lebihan dalam makan, pakaian, listrik, dan ibadah. Kemudian, akhlak tercela yang ke-11 yaitu ada tabzir atau pemborosan. Nah, tabzir atau pemborosan yaitu menghamburkan harta untuk hal yang batil. Nah, dalil dari tabzir yaitu di Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang isinya pemborosan adalah saudara setan. Kemudian yang ke-12 akhlak tercela yaitu bakhil atau kikir. Nah, bakhil atau kikir adalah menahan harta yang seharusnya diberikan. Dalil dari kikir ini yaitu Quran surat Ali Imran ayat 180 yaitu harta akan dikalungkan di leher di akhirat. Nah, dampak dari kikir tersebut adalah rezeki jadi sempit, terhalang masuk surga, keras hati, terhalang masuk surga. Kemudian ada akhlak-akhlak yang lain yaitu ada keras hati, fitnah, hoax, namimah, tajassus, gibah. Nah, yang pertama itu ada keras hati yaitu hati tidak peka terhadap kebenaran karena banyaknya dosa. Kemudian yang kedua yaitu adanya sifat fitnah, yaitu perkataan bohong untuk menjelekkan orang lain. Nah, dari dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 191 yang isinya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yang ketiga yaitu ada hoax, yaitu berita bohong yang menyesatkan atau adu domba yang menyesatkan masyarakat. Kemudian yaitu ada 4 yaitu namimah atau adu domba, yaitu menghasut agar hubungan orang lain itu rusak. Nah, dalil tersebut yaitu ada di hadis riwayat Bukhari Muslim yang isinya pelaku tidak masuk surga. Yang kelima yaitu ada tajassus, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain atau mata-matai. Nah, dalil di sini ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu dilarang berprasangka dan mata-matai. Kemudian sifat yang akhlak yang buruk yang lain yaitu ada hibah, membicarakan aib orang lain di belakangnya. Dalil dalam hibah ini ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang isinya diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri. Seperti itu penjelasan tentang akhlak terpuji yang tentunya agar kita sadar eh, akhlak tersebut adalah tidak baik dan harus kita jauhi. Nah, sekian untuk penjelasan saya hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.